Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, ada 4 sikap manusia di dalam menghadapi musibah atau ujian. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hidayatus Shabirin wa Ta'khiratus Syakirin. Keempat kelompok itu adalah, yang pertama, kelompok orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ketika ditimpa musibah, dia selalu mengeluh, dia selalu mengadu. Namun bukan mengadu atau mengeluh kepada Allah, dia mengadu kepada sesama manusia. Padahal dengan mengadu atau mengeluh kepada manusia, persoalan itu tidak akan atau tidak ada jalan keluarnya, tetapi akan semakin rumit. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang lemah akalnya, lemah imannya, dan pemahaman agamanya yang tidak mendalam. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar akan menahan diri dari hal-hal yang membuat Allah murka atau hal-hal yang membuat Allah marah. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah atau ditimpa ujian, dia akan berusaha, berikhtiar agar musibah atau ujian ini lekas beranjak, dan tak lupa dia selalu berdoa agar Allah segera menyingkirkan atau meringankan musibah ini, dan dia berharap dengan ujian ini akan mendapatkan pahala dari Allah. Orang mukmin berkeyakinan bahwa dengan bersabar, insya Allah, Allah akan menggantinya dengan pahala. Dan setiap orang mukmin akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani seseorang sebatas kemampuannya. Al-Baqarah ayat 286. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang ridho. Orang yang ridho ketika ditimpa musibah, dia berlapang dada, karena dia berkeyakinan bahwa setiap yang ada di dunia ini adalah sudah qadarullah Allah. Maka ketika dia timpa musibah, tidak merasa dia sedang mendapatkan musibah. Kelompok yang ketiga ini atau kelompok orang yang ridho lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang sabar. Kelompok yang keempat adalah kelompok orang yang bersyukur. Kelihatannya aneh kan? Ditimpa musibah, kok dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Allah. Namun demikianlah keadaannya orang yang bersyukur atas musibah yang menimpa dirinya. Dia seakan menikmati ketika ditimpa musibah, dia sedang memadu kasih dengan Tuhannya ketika dia ditimpa musibah. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang terpilih, yaitu kelompok para nabi, para rasul Allah, para wali Allah, para tabi'in, orang-orang yang keimanan dan ketakwaannya mendalam. Ada seorang tabi'in yang ditimpa ujian atau oleh Allah diberikan penderitaan yang luar biasa, yaitu
Tabi'in Abu Kilabah. Dia tangan kakinya buntung, matanya buta, dan kedua telinganya pun hampir tidak berfungsi. Satu-satunya anak yang merawatnya pun meninggal dunia. Namun beliau tetap bersyukur kepada Allah, karena beliau berkeyakinan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siapa saja yang bersyukur pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi apabila kamu kufur, siksaku amat pedih. Ibrahim ayat 7. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang terpilih. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, lalu kita termasuk kelompok yang mana? Apakah kita masuk kelompok orang yang pertama, yaitu orang yang mengeluh, naudzubillahi min dzalik? Kelompok pertama adalah kelompok orang yang bermasalah keimanannya. Setidaknya kita masuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang yang sabar, karena itu adalah sikap wajib bagi seorang mukmin. Dan kita harus yakin di dalam pesan Allah di dalam Al-Quran, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh apabila kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat kepadamu. Namun apabila kamu kufur, azabku amat pedih. Ibrahim ayat 7. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, lalu masuk kelompok manakah kita? Apakah kita masuk kelompok orang yang pertama, kelompok orang yang suka mengeluh? Naudzubillah min dzalik. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang imannya bermasalah. Setidaknya kita masuk kelompok orang yang kedua, yaitu orang yang sabar. Karena sikap itu adalah sikap wajib bagi seorang mukmin. Kita harus yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sahabat-sahabat saya yang dicintai Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.